Haleluya. Puji Tuhan. Belum, kurang keras. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan Yesus kita. Amen. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau waktu itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat-umatnya. Dan pada pagi hari ini, janji itu akan ditepati di tengah-tengah kita. Kalau kita mau membuka hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, saya yakin lawatan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari pada hari yang istimewa ini kita mau membuka hati kita seluas-luasnya. Biarlah Allah boleh bekerja. Allah Roh Kudus boleh bekerja di tempat ini. Supaya sebentar kalau kita pulang, kita tidak pulang seperti biasa, tapi kita membawa semangat yang baru. Amen. Sukacita dari Allah yang luar biasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami rindu lawatan-Mu terjadi tempat ini pada pagi hari ini. Tanpa terkecuali seorang pun. Biarlah kiranya Engkau mau menjamah kami Tuhan. Memberikan sukacita kepada kami. Memberikan kesungguhan kepada kami. Saat kami memuji Engkau. Saat kami menyembah Engkau. Kami yakin hadirat Allah akan turun dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada. Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Mengalirlah dalamku, jiwaku tenang, bersamamu dalam katakan Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku.
sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Oh haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin Roh Allah ada di tempat ini. Amin. Kalau kita mau bersatu hati, saya yakin ada lawatan yang luar biasa di tempat Amin. ini. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Saat kata-kata dalam pujian berkata bergandengan tangan dalam satu hati. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Satukanlah Roh kami. Oh, bergandeng tangan kami semuanya haleluya. dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas Roh kami. tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangunkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Oh, haleluya. Satukanlah roh kami Tuhan. satukanlah roh kami ya Tuhan, Mari bergandeng tangan. bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangunkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Katakanlah Tuhan. dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangunkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Luar biasa. Ada sukacita. Roh Allah mulai bekerja di tempat ini. Allah akan mencurahkan kuasanya pada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Haleluya.
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Api kemuliaan Allah akan terus di tempat ini, akan menguasai kita semuanya. Haleluya. Untuk menjadi pelayan Tuhan Allah, saksi-saksi Allah yang luar Dengarkanlah biasa. suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kita mengangkat tinggi bendera. Sampai dunia tahu Yesus panglima kita, kenakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberitakan Dia bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di tanah Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk dua murid-muridnya pada waktu itu, tapi panggilan Tuhan untuk kita semua yang ada pada pagi hari ini. Rindukah kita menjadi saksi-saksinya Tuhan? Rindukah kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya? Tidak usah kita sampai Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Biarlah Tuhan akan memakai kita di dalam rumah tangga kita, di dalam tetangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di mana kita berada. Biarlah kita mau menjadi saksi-saksi Allah yang hidup lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Mungkin pada pagi hari ini kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup ini memampukan kita untuk berkata-kata menjadi saksinya Dia. Pagi hari ini saya yakin kita rindu untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Biarlah Engkau akan memakai kami selagi kesempatan masih ada, selagi Engkau masih memberikan kami untuk hidup. Kami akan melayani Engkau. Haleluya Yesus. Serahkan pada
segala keinginanku cita-citaku untuk menjadi pelayanmu, untuk menjadi saksimu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. jadi milik, Haleluya. Jadikan kami terang jadikan kami terang di dalam dunia yang gelap ini. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini Katakan, kerinduan. Tuhan inilah hidupku. Biarlah jemaat Tuhan memuji dengan sungguh-sungguh sebagai suatu komitmen kepada Tuhan. Ya Yesus. Serahkan padamu Segala segala cita-citaku, masa depan. masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang. Jadikan kami terang Ya. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini Sajamu semuanya bagi berdiri. Bagimu Tuhan hidupku. Serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan hormat Bapak Siuming berdoa untuk firman Allah. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Allah yang kami agungkan, kami puji, kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, pada pagi hari ini umat-Mu sudah mengagungkan besarkan nama-Mu. Umat-Mu sudah bersorak-sorai akan meninggikan nama-Mu. Kami yakin Bapa,
kehadirat-Mu ada di tengah-tengah umat. Haleluya. Menjamah mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, Puji Bapa. bagi Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, Bapa. Urapi Haleluya. hamba-Mu yang Kau Haleluya. percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu, Terima sehingga kasih, kami Tuhan. boleh memahami, mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Bapak, berikan roh hikmat kepada kami supaya kami boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memanggil kami, memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pasti memberikan rencana yang terbaik buat kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Gembalaku yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati buat firman Allah. Kita tidak usah terganggu dengan hal-hal yang lain, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan Allah sendiri. Kita harus menghargai kehadirannya di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu di kalangan GPDI biasanya diteruskan dengan doa 10 hari. Tetapi saya sudah beberapa tahun membangun konsep karena saya tidak setuju kalau dikatakan kita doa 10 hari untuk cari kepenuhan. Bukan, itu memperingati bahwa dulu pernah 10 hari lalu Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita harus paham bahwa doa 10 hari di dalam Alkitab hanya dalam Kisah Rasul. Setelah itu tidak lagi. Yang Alkitab catat bahwa Kisah Rasul 10 mereka berhimpun mendengarkan firman dan Roh Kudus turun. Ya, jadi yang perlu kita bangun adalah budaya doa setiap hari. Ya, sekali lagi budaya doa setiap hari. Dan yang kedua, kita harus terus berada dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Ya, saudara-saudara, jadi itu yang saya ingin kita bangun. Ya, budaya doa dan terus berusaha dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Karena itu nanti kita tetap akan adakan doa hari Senin. Jadi paling tidak komsel Senin saya minta untuk di gereja saja. Ya, jamnya biasanya jam 7 ya komsel Seninnya. Kita maju 6:30 ya, 6:30 komsel Senin. Iya. Iya, yang toh kan mungkin ada yang komsel Senin tidak ya. Tapi komsel Senin. Tapi kalau ada yang mau datang, kami minta justru di situ maksud saya modalnya komsel Senin sudah ada. Yang lain silakan monggo hadir bergabung ya. Kita mulai 6:30 dan Sabtu. Kemudian Sabtu itu nanti justru saya berharap setelah selesai itu kalau mau latihan atau latihan dulu pemain musik dan kemudian WL dan singer sama-sama doa pada saat itu ya. Puji Tuhan 6:30 ya. Jadi 2 hari itu, lalu kemudian saya juga minta dalam pengumuman ini saya sampaikan bahwa Ibu Gembala nanti hari Rabu masuk ke Rumah Sakit Karyadi Poli Elang untuk persiapan Kamisnya kateter. Doakan tidak ada penyumbatan ya, jadi ya doakan tidak ada penyumbatan supaya mujizat terjadi.
Ibu Gembala ini beberapa waktu lamanya terintimidasi. Karena dia mimpi hari ini dia meninggal, saudara yang kasih. Makanya pujian hari ini gitu loh. Ya, bukan meninggal. Iya, haleluya. Saya bilang tidak usah terintimidasi dengan mimpi. Saya juga mimpi dapat mobil, tidak dapat mobil. Iya, jangan terintimidasi dengan mimpi ya toh. Gitu. Lalu saudara-saudara, tadi Greta ngomong, mama sakit? Enggak. Ya, tapi bisa terjadi mati hari ini sebenarnya. Kalau terus terintimidasi gitu, lalu otaknya memerintahkan kepada seluruh organ tubuh, siap-siap lemah-lemah tanggal 18 mati semua gitu. Puji Tuhan. Iya, puji. Ya, puji Tuhan. Ini doa dan permohonan disampaikan dengan air mata. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan dalam perenungan ayat yang akan kita renungkan pagi ini. Terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Iya. Saya baca ayat 9, ayat 10, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan membacanya, dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti saya katakan tadi, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita memperingati, artinya kenaikan Tuhan Yesus itu bukan mitos, ya, tapi itu adalah fakta yang dicatat oleh Alkitab, ya. Sekali lagi, dicatat oleh Alkitab. Nah, kenapa kenaikan ini harus disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan, supaya peristiwa penting ini tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun juga. Bahwa ada saksi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada Allah. Ya, mereka menjadi saksi mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kenaikan ini menjadi penting buat kita karena peristiwa kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Saudara-saudara, kita tahu Alkitab mencatat bahwa selain mujizat-mujizat yang dilakukan dalam pelayanan, mujizat-mujizat supranatural, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus yang mati. Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa penting dalam Yesus Kristus, kelahirannya dari benih yang kudus,
Kelahirannya tidak sama dengan proses kelahiran manusia. Ya, kelahirannya sekali lagi dari benih yang kudus. Kebangkitannya, dia bangkit mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian dan hidup, tidak mati lagi. Dan ini tidak dialami oleh siapa pun juga. Lalu kemudian kenaikannya. Kenaikannya pun juga tidak pernah dialami oleh siapapun, naik ke sorga tanpa media. Di dalam Alkitab ada orang yang dicatat naik ke sorga. Siapa dia? Ya, siapa? Halo, Elia. Ya, ingat-ingat itu ya. Yang pernah naik ke sorga dicatat oleh Alkitab namanya Elia. Ingat ya, bukan Yafet, Elia. Ya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita baca Elia naik ke sorga dikatakan, tiba-tiba dikatakan datang kereta berapi. Nah ini Jeden suka mainnya kereta api. Kereta berapi dan kuda berapi memisahkan Elia dan Elisa. Lalu demikianlah dikatakan Elia terangkat naik di dalam angin badai. Ya, ada media. Tuhan Yesus enggak? Ya, dia naik ke sorga, dia terangkat begitu rupa. Hari ini saya tulis di kabar beranda Facebook saya tulis apa? Ia naik tidak pergi ke sorga. Nah, lalu saudara bertanya tidak pergi ke sorga kemana? Saya belum berhenti. Tidak pergi ke sorga, tapi kembali ke sorga karena memang dia dari sorga. Ya, jadi saya tidak tulis ia pergi ke sorga, ya. Karena kalau pergi ke sorga bisa jadi itu dia belum pernah di sorga. Nah karena itu saya katakan tidak pergi ke sorga, tapi dia kembali ke sorga dari mana dia datang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi iman Kristen, golongan lain tentunya tidak. Bagi iman Kristen, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sekali lagi saya katakan sangat penting. Walaupun ada banyak orang dengan berbagai macam argumentasinya ingin mementahkan keyakinan ini, tetapi bagi kita ini sebuah peristiwa yang tidak dapat disangkal dan saya katakan tadi disaksikan oleh banyak orang. Melihat dengan mata kepala sendiri untuk kemudian menjadi saksi yang bertanggung jawab atas kebenaran, menjadi saksi atas kesaksian mereka. Itulah murid-murid Tuhan. Nah ini penting buat kita. Nah apa kata Alkitab mengenai kenaikan Tuhan Yesus? Ada beberapa hal yang dicatat oleh Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi iman Kristen kita. Ya, yang pertama, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya ingin untuk kita baca ayat ini dan saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Perhatikan ayat yang pertama, Tuhan Yesus menekankan agar mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus akan menyampaikan sebuah peristiwa yang harus diyakini. Apa itu dia? Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, katakan amin. Yang tidak bilang amin tidak punya tempat nanti. Haleluya. Yang di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, katakan amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau tidak ada tempat tinggal, Tuhan Yesus ngomong, di sorga tidak ada tempat.
Itu kan ayat ini ya. Tapi Tuhan berkata dan kita harus percaya kepadanya bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kenapa banyak tempat tinggal? Kalimat seterusnya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa banyak tempat tinggal? Karena Yesus sendiri yang menyediakan tempat tinggal bagi kita. Haleluya. Ya. Kalau kita percaya. Nah, kalau kita percaya kepadanya sebagai Tuhan, kita diselamatkan, maka dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Ayat 2. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara perhatikan kalimat ini. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi menyediakan tempat bagimu untuk nanti kamu akan saya bawa ke tempatku. Jadi ini bukan rumah ya. Kalau sorga itu rumah, nanti perkampungan di sana. Ya, silakan daftar siapa mau jadi ketua RT. Ya. Jadi tempat ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena itu saya tidak suka untuk berkhotbah di dalam khotbah kematian. Saudara-saudara yang ditinggal, yang meninggal sudah meninggal dalam iman, mengasihi Tuhan sampai akhir hayatnya. Saudara-saudara tetap setia mengiring Tuhan. Kalau Tuhan panggil nanti akan berkumpul kembali di sana. Mau apa ngumpul keluarga? Ya. Tidak ada lagi kumpul keluarga. Sebab kalau harus terjadi kumpul keluarga, saya khawatir ada orang yang stres di sorga. Dia masuk sorga kumpul, oh anaknya satu kok masuk neraka. Stres saudara yang kasih, iya kan? Jadi bukan kumpul lagi di sana untuk kita kumpul ketemu suami, tetapi Alkitab berkata apa? Supaya di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Lalu saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13. Coba mudah-mudahan saya benar menyebutkan ayat itu. Ya, ayat 17. Ayat 16 mulai. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dikatakan Tuhan sendiri akan turun. Lalu orang yang mati dalam Tuhan itu akan bangkit. Ini yang dikatakan ada dua kebangkitan, saudara. Kebangkitan pertama adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Yang mati di luar Tuhan belum bangkit. Ini yang mati dalam Tuhan. Itu yang bangkit dahulu ketika Tuhan Yesus turun. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Dikatakan setelah mereka bangkit, kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama ketemu Tuhan di angkasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Lalu demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan kalimat ini.
Kita diangkat lalu kemudian kumpul dengan siapa? Iya, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak selama-lamanya bersama dengan suami lagi. Oh, di sini kita, nanti di sana kita tidak akan berpisah lagi. Enggak, saudara yang kasih. Tidak ada lagi hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Ya. Yang ada di sana dikatakan kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ya, sekali lagi itu, saudara-saudara, kenapa pemahaman ini kita harus betul-betul pahami. Saya katakan kalau pemahaman kita masih tetap kita akan masuk berkumpul dengan keluarga, ada orang yang stres di sorga karena satu keluarga ternyata tidak ada di sana, adanya di neraka. Ya, saudara-saudara, jadi ini Tuhan pergi dan menyediakan tempat bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1. Coba kita bandingkan 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ya. Apa itu kemah di bumi yang akan dibongkar? Tubuh, bukan rumah. Istilah kemah di sini adalah tubuh. Dibongkar karena penyakit, lalu kemudian dikukuti oleh karena kematian. Ya. Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau kita tinggalkan dunia ini, kita tidak perlu khawatir. Bagi orang yang percaya dan hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan, setia sampai akhir, dunia kita tinggalkan, sorga menanti kita. Kita punya tempat di sana, ya. Saudara-saudara, saya rindu untuk semua mempersiapkan diri untuk ada di dalam kerajaan sorga. Ya, saudara-saudara, sekali lagi ini menjadi kerinduan saya. Semua mempersiapkan diri untuk ada dalam kerajaan sorga. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, persiapkan dirimu, menangkan keluargamu, ya, supaya mereka juga punya tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, tanggung jawab kita selama ada di bumi. Setelah sudah mati tidak ada lagi tanggung jawab untuk sorga dan neraka. Ya, saudara-saudara, karena sorga dan neraka itu adalah urusan pribadi. Tidak bisa kita numpang, nunut, bonceng keluarga, nggak bisa. Dan kita juga tidak bisa dimutasi oleh doa keluarga, tidak. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri, kita jadi anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan, taat kepada firman sampai akhir kehidupan. Itulah persiapan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kenapa kenaikan itu begitu penting? Karena dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi. Saudara-saudara, hari-hari ini di India terjadi, ada kota apa itu saya lupa. Jadi ada begitu banyak gereja dibakar dan orang-orang Kristen itu ditembak. Sampai dengan berita kemarin, ya, itu peristiwa tanggal 4 Mei kalau tidak salah, tanggal 3 atau 4, sudah ada 400 orang Kristen yang meninggal. Tapi saya ingin dikatakan,
Walaupun mereka meninggal dengan cara demikian, tetapi kalau mereka hidup di dalam Tuhan, bukan jadi Kristen loh ya. Saya tidak katakan jadi Kristen jaminan masuk surga, bukan. Ya. Kristen itu agama. Ya. Kristen itu adalah agama orang-orang yang mempercayai firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang membuat kita selamat, kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita taat dan setia melakukan firman Allah, setia sampai akhir kehidupan. Itu selamat. Ya. Sekali lagi, saya tidak mau mengatakan bahwa saudara Kristen selamat, tidak. Tetapi kalau saudara diselamatkan di dalam iman Kristus, itu memang harus beragama Kristen. Itu memang harus ke gereja, ya. Buktinya kita sebagai anak Tuhan, ya. Itu harus kita lakukan, kegiatan anak Tuhan selama ada di bumi ini. Nah, saudara-saudara, ada 400 yang meninggal, tapi sekali lagi, kalau mereka meninggal di dalam iman kepada Tuhan, ya, mereka punya tempat dalam kerajaan Allah. Mereka punya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Yang kedua, kenapa kenaikan Tuhan Yesus itu begitu penting? Agar Roh Kudus datang, ya. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna dikatakan bagi murid-murid Tuhan, bagi orang percaya kalau Tuhan pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, sampai di situ saja. Jadi Tuhan Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi, lebih berguna kalau aku kembali ke sorga. Sebab kalau aku kembali ke sorga, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Nah, penghibur di sini saudara dipakai kata parakletos yang memiliki makna cukup luas pengertiannya, pendamping, pembela, ya. Dia pendamping, dia pembela, dia penolong kita di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak berdaya. Roh Kudus itu yang menjadi penolong bagi kita. Dia jadi parakletos buat kita. Ya, di saat-saat kita menjalani perjalanan yang penuh dengan kegelapan, yang menimbulkan ketakutan, dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia mendampingi kita berjalan di jalan kekelaman. Dia memberikan ketetapan hati kepada kita untuk kuat menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Dan dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-8, coba ayat yang ke-8, ya. Dan ia akan datang dikatakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bagi orang-orang yang tetap tidak mau percaya dan hidup dalam dosa, diinsafkan. Ya. Kenapa diinsafkan? Disadarkan. Ya, kenapa? Saudara-saudara, agar kalau mereka tetap tidak percaya, mereka dihukum karena tidak percaya, itu adil. Sebab sudah diingatkan tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Tuhan dikatakan menunjukkan keadilannya dalam penghakiman. Dia menghakimi orang yang sudah mengerti
tetapi tidak mau menuruti. Yang sudah tahu bahwa Yesus juru selamat tetapi tidak mau percaya. Ya, itu. Itu yang dihakimi, saudara. Contoh sederhana kalau kita menjalani, kalau kita sedang mengendarai kendaraan. Saudara, kalau saudara melanggar lalu lintas di satu tempat, saudara tidak tahu tanda-tanda di situ, saudara melanggar, kira-kira sama polisi dihukum enggak? Ya, kalau adil ya enggak, kalau tahu dihukum. Jadi saya pernah saksikan ini, tapi supaya kita bisa memahami ini, satu saat saya akan ke Jamblang di Semarang ya, di Peterongan itu. Lalu saya turun dari Rumah Sakit Elizabeth, turun ke bawah, kan judulnya di Sriwijaya. Biasanya di Sriwijaya itu dua arah, dari Peterongan ke arah lewat ke kebun binatang dan juga sebaliknya, ya, ke Polda dan juga sebaliknya. Tapi rupanya seminggu sebelum saya turun ke jalan itu, tanda itu berubah, ya. Tidak boleh ke Peterongan, jadi satu arah. Saudara-saudara, waktu saya sudah sampai judul ke bawah, maaf bicara, di sana ada petugas, lalu kemudian saya disemprit. Prit, saya tanya, ada apa Pak? Balik ikut saya. Saya ikutlah dia. Ditanya ibu gembala, tanya kemana ini, nggak ngerti, kongkon melu, ikut aja. Ya, waktu itu ada jamming. Jadi saudara bayangkan Sriwijaya Noto Karyadi belok kanan di ke Polsek Kalisari. Ya, dibawa ke sana. Sampai di sana saya masuk, saya tanya, Pak ada apa Pak? Bapak melanggar apa? Itu verboden. Wah saya naik darah saudara, waktu itu masih muda. Ya, meja tak gebrak. Pak tahu lihat mobil saya, mobil mana? Tugas Bapak memberitahu saya kalau itu rambu-rambunya sudah berubah. Kok saya dijebak kayak gini, dipelonco lagi saya katakan. Bapak itu, petugas itu langsung keluar, datang temannya. Ada apa? Saya bilang itu kurang ajar, saya bilang ini. Kita ini sama-sama pelayan, saya bilang. Saya kan orang Magelang Pak, saya sudah tahu biasanya itu dua arah. Saya kan tidak tunggu perubahan arah di sini. Petugas di sini memberitahu kendaraan dari luar, Pak, tolong Pak, ini verboden sekarang. Lalu dia bilang minta maaf Pak, minta maaf. Jamie langsung lari ke mobil, tanya ada apa? Papa yang marah sama polisinya. Gitu. Nah saudara-saudara, saya sempat alih begitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu masa saya mau dihukum. Ya. Dan Tuhan itu adil. Karena itu semua orang harus mendengarkan firman Allah. Tugas kita menyampaikan firman supaya tidak ada seorang pun yang berkata nanti, kenapa saya dihukum? Saya tidak pernah mendengarkan firman Allah. Ya. Tuhan adil di dalam pemberian upah dan juga penghakiman. Ya. Saudara-saudara, dan Roh Kudus dikatakan mengingatkan, ya, menginsafkan karena dosa, dan juga dikatakan menginsafkan akan kebenaran supaya kita hidup dalam kebenaran. Ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini berarti berbicara mengenai firman Tuhan. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua yang dilakukan oleh Roh Kudus. Apa dikatakan? Mengajarkan sesuatu yang kita belum tahu. Dan mengingatkan apa yang kita sudah dengar. Itu tugas Roh Kudus. Dia mengajar kita untuk kebenaran yang kita belum tahu. Dia mengajar kita untuk bagaimana kita hidup dengan baik dan benar. Dia menuntun kita. Dia mengajar kita. Lalu menginsafkan kita akan firman. Ini tugas dia. Ketika kita akan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, Roh Kudus itu mengingatkan kita. Nah, yang jadi perenungan kita atau pertanyaan, kenapa ada orang Kristen lalu kemudian dia melakukan dosa? Ya. Dia berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melanggar firman. Itu hanya ada dua yang terjadi. Kalau ada orang Kristen yang tidak sejalan atau hidup bertentangan dengan firman Allah, itu ada dua hal yang menyebabkan. Satu, Roh Kudus tidak memimpin dia, sehingga Roh Kudus tidak mengingatkan dia bahwa itu salah. Itu saja indikasinya. Kalau sampai ada seorang Kristen yang melakukan dosa dengan ketetapan hati, walaupun dia tahu itu salah, tetapi saudara-saudara, dia tetap lakukan, itu berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya, memimpin dia, mengingatkan dia, menegur dia. Dan kemungkinan yang kedua, saudara-saudara, yang double itu tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Ya. Artinya sudah memiliki hati yang tumpul. Firman Allah dilanggar, walaupun diingatkan oleh Roh Kudus, dia sudah tidak ambil peduli. Nah, kalau yang seperti ini saudara yang kasih, ya kalau bahasanya siapa? Pak Basuki. Halo, masih ada yang ingat Pak Basuki? Pak Basuki apa? Nah, kalau seperti itu ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya saja nanti ya. Nah, saudara-saudara, itu sebab saya katakan tadi, mari kita semua mempersiapkan hati. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang diberikan ya, supaya kita diajar melakukan apa yang benar, diingatkan akan firman yang kita pernah dengar. Dan saya percaya ketika Roh Kudus hadir mengajar dan mengingatkan, tidak mungkin kita berbuat salah. Tidak mungkin. Kecuali kalau hatinya sudah membatu. Ya. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara perhatikan, apa yang kadang-kadang menghambat hubungan kita dengan Allah? Daging. Ya. Daging kita. Itu yang menghambat hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi ada sebuah ilustrasi gambar begitu, bahwa ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dibuat segitiga lalu dibagi tiga, yang atas itu roh, lalu jiwa, tubuh yang paling bawah. Roh di atas sehingga manusia itu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ini terbalik. Yang di atas tubuh, dagingnya yang menguasai dia, jiwanya, baru rohnya justru yang paling bawah. Ya. Nah saudara-saudara, karena itu
Kalau kita ingin kembali untuk menikmati persekutuan dengan Allah, tidak ada cara lain selain kita hidup di dalam pimpinan roh dan kita hidup di dalam pengaruh dari Roh Kudus itu sendiri. Dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, karena itu penting buat kita. Yesus naik agar Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu dicurahkan. Dan saudara-saudara, bangun budaya doa, minta supaya saudara dipimpin oleh Roh, dipenuhkan kalau saudara belum pernah, dipenuhkan oleh Roh dan selanjutnya dipimpin oleh Roh sampai akhir hidupmu. Ya. Pengalaman Roh Kudus jangan dijadikan cerita masa lampau. Saya bolak-balik ngomong ini, jangan. Tetapi pengalaman Roh Kudus adalah pengalaman cerita yang up to date. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kitab Roma berkata apa? Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh mereka adalah anak-anak Allah. Ya. Lalu Roma 8 ayat 26. Jadi hanya oleh Roh Kudus kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Kita kembali ke bagian tadi. Perbuatan daging itu keinginan-keinginan hawa nafsu, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, itu keinginan daging. Dan keinginan daging itu tidak ada yang membahagiakan saudara, nggak ada. Keinginan daging itu membuat orang selalu hidup dalam penderitaan batin. Ya. Contohnya apa? Keinginan daging iri hati. Ya. Iri hati itu kan adalah sebuah sikap tidak ingin melihat orang senang dan tidak senang melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu orang iri hati, saudara. Ya, lihat orang senang itu nggak suka dia. Tapi kalau lihat orang susah dia senang. Itu orang iri hati. Orang iri hati itu menderita, saya katakan. Tetangganya beli kulkas yang besar, yang kedinginan dia di rumah. Ya, bukan tetangganya yang punya kulkas. Ya. Kenapa? Karena iri hati. Nah, jadi saudara-saudara, perbuatan-perbuatan daging, keinginan hawa nafsu ini semuanya itu harus dipatahkan. Dan kalau kita patahkan, hidupmu akan berbahagia dalam pimpinan Roh. Ku akan nikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Iya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada saat-saatnya kita tidak bisa berdoa lagi. Kenapa? Terlalu berat beban yang kita pikul. Ya, sekali lagi terlalu berat. Sekuat-kuatnya orang tetap ada batas kemampuan memikul beban. Ya. Nah, ketika beban itu melebihi batas kemampuan kita, di saat seperti itu kita tidak ada sukacita, kita tertekan, terintimidasi, bahkan tidak mampu untuk berdoa lagi. Tapi kabar baiknya dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Ketika saudara tidak bisa berkata-kata lagi, yang ada hanya air mata di hadapan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Roh Kudus membantu saudara. Membantu saudara untuk menyampaikan kepada Bapa di sorga apa yang menjadi beban hidupmu, apa yang menjadi tanggungan yang berat dalam hidupmu. Roh Kudus membantumu menyampaikan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya katakan jangan pernah ragu. Aku gak bisa doa, tidak usah doa. Saudara nangis saja di bawah kaki Tuhan karena saudara sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Roh Kudus membantu karena dia tahu apa yang engkau akan sampaikan. Dia tahu, cuma saudara tidak sanggup. Dia tahu dan dia akan sampaikan kepada Bapa di sorga. Dia adalah pembela kita. Ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah indahnya kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, dia menolong kita, dia menguatkan kita, dia terus membawa kita di jalan yang benar. Dan saya percaya ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, kita terus akan dipimpin pada segala kebenaran. Yang ketiga, Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun membawa gereja memulai satu ibadah yang baru. Ibadah yang tidak lagi sifatnya seremonial. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ibadah-ibadah itu sudah semuanya diatur, ya. Waktunya diatur, ya. Segala sesuatunya ya merupakan bentuk upacara ibadah. Tetapi ketika Roh Kudus turun, saudara, gereja Tuhan dibawa pada ibadah yang baru. Ya. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara, kita tidak akan pakai lagi tata cara. Masih ada mungkin, tapi kita tidak terikat. Ya. Roh Kudus membawa gereja untuk tidak lagi terikat pada tempat, ruang, dan waktu. Ya. Sebelum mulainya zaman gereja dengan ibadah-ibadah yang baru, bangsa Israel dikatakan menyembahnya di Yerusalem, ibadah. Sekarang enggak, saudara. Kita mau beribadah di bawah pohon bisa, ya. Kita beribadah di gereja bisa, kita beribadah di mall bisa, di mana saja kita beribadah. Dan ketika Roh Kudus yang menguasai ibadah kita, maka dia membawa kita dalam satu suasana ibadah yang baru, yang tidak pernah kita alami. Ibadah-ibadah yang memberikan sukacita dalam hidup kita, gairah dan semangat. Nah, karena itu saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, mari menjadi doa kita ketika kita akan datang beribadah, paling tidak kita sudah doakan terus. Tuhan, kami rindu ibadah kami nikmati lawatan Allah. Kami nikmati lawatan Roh Kudus. Kami dipenuhi, kami dijamba oleh Roh Kudus. Kami dilawat, dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Paling tidak itu yang harus kita doakan setiap saat. Karena ibadah saudara, ibadah kita akan sangat berarti, bermakna, bergairah ketika kita nikmati lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, kita tidak terikat lagi dengan waktu. Kita kan ibadah-ibadah kan biasanya jujur aja, ya. Ada orang yang terikat dengan waktu. Makanya jam itu saya tidak taruh di depan. Kalau di depan nanti ada orang yang begini sudah melirik-lirik jam terus. Ya. Karena kalau melirik jam gini tidak terlalu sungkan. Kalau ditaruh di belakang kan kebangetan sampai begini nih. Wah. Ya, toh. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena terikat dengan waktu. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara beribadah 2 jam gak kerasa. Betul. Saudara ada mungkin yang belum pernah dengar, saya pernah sampaikan. Ketika
lawatan Tuhan terjadi. Saya masih waktu itu pemuda di Poso Kota. Lawatan Tuhan terjadi itu luar biasa, saudara. Ibadah sampai 3 jam. Dan jangan pikir 3 jam itu firman Tuhannya lama, ora sedih loh, saudara. Yang lama itu memuji dan menyembah. Orang sampai enggak menyembah, menari. Ada orang yang malu-malu dalam hidupnya, tapi ketika dia dilawat, dia menari. Dia keluar dari bangku, dia tutup mata, dia menari. Luar biasa hadirat Allah. Itu suasana ibadah yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Saya seringkali berkata dalam pertemuan hamba Tuhan, saya rindu untuk mengalami kembali lawatan yang pernah terjadi dalam gereja Tuhan. Ya, saya rindu untuk mengalaminya. Sebab ketika dialami itu, saudara yang kasih, wah luar biasa. Jemaat akan bangkit semangatnya. Jemaat akan bergairah dalam beribadah. Zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Ada ibadah-ibadah rayon, jauh, hujan, saudara. Sekarang ada banyak becak, ada banyak mobil. Dulu enggak ada payung, pakainya daun pisang. Ya. Saudara, kenapa? Gairah oleh karena Roh Kudus memenuhi setiap orang. Sehingga terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Daud pemazmur, bahwa lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan, dalam pelatarannya, daripada 1000 hari di luar Tuhan. Kenapa? Karena indah dalam Tuhan, indah dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya. Hati kita arahkan ke sana. Dan saya percaya keinginan disertai dengan pergumulan, satu saat kita akan alami. Doa saya begini, Tuhan, sebelum mata saya tertutup untuk selama-lamanya, izinkan saya untuk melihat lawatan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Penuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Secara khusus saya berdoa, penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Biar setiap orang mendengar firman Allah dan banyak lutut dilipat bertelut, banyak lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Ini menjadi doa saya. Ya. Saya rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, kemuliaan Allah. Dan itu akan terjadi ketika kita dibawa kepada, dan saat itu maksud saya, kita dibawa pada ibadah-ibadah yang baru. Ibadah yang sesuai dengan maunya Roh Kudus. Ya. Saudara, dan yang keempat, Kisah Rasul 1 ayat 11. Ini yang keempat. Kenapa begitu penting bagi iman Kristen kenaikan Tuhan Yesus. Dan berkata kepada mereka, 2 orang yang berbaju putih hadir di tengah-tengah murid-murid. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini yang keempat. Dia naik ke sorga, kita mengimani bahwa dia akan datang kembali. Ya, saudara-saudara, yang akan datang kembali itu bukan siapa-siapa. Ya, maksud saya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Yang akan datang kembali dengan segala penghakiman akan dunia ini, mengangkat orang-orang yang percaya, itu adalah Yesus Kristus. Kita imani. Ya. Ya. Dia yang akan datang kembali. Jadi saudara-saudara, yang akan menjadi hakim, dia tidak akan datang dengan cara dilahirkan lagi, tidak. Tapi yang akan menjadi hakim dunia ini, orang-orang ini adalah dia yang datang dari sorga. Kalau yang datang dari dunia, saudara, menghakimi dunia nggak bisa. Nggak bisa yang datang dari dunia, bukan haknya dia.
Tapi yang menghakimi dunia, dia yang datang dari sorga, dan itu adalah Yesus sendiri. Dia yang naik dikatakan dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Nah karena itu tetapkan hatimu, percaya dan terus setia di dalam Tuhan. Kita mempersiapkan diri apabila kita dipanggil dalam iman. Dan ketika Tuhan datang, kita masuk bagian orang yang dihimpunkan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Allah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Oh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghibur, diutus sama-sama katakan buka hati, buka hati, Roh-Mu Tuhan. Buka hati, menyembah-Mu Yesus. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Saudara perlu apa yang namanya sukses. Agar dengan sukses engkau punya income yang baik. Dan dengan income yang baik, saudara dapat memenuhi seluruh kebutuhan tubuh jasmanimu. Tetapi di atas semua keperluan, saya ingin untuk mengatakan kebutuhanmu yang utama adalah Roh Kudus hadir menguasai hidupmu. Karena Roh Kudus inilah yang akan terus mempersiapkan kita, menuntun kita, tubuh, jiwa, dan roh kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, mengasihimu.
buka hati. Haleluya. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya bagi Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Oh, badui kami dengan kuasa. Badui kami kuasa Allah. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus lawan kami. Haleluya. 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 Roh Kudus lawan kami. Penuhi kami, pimpin kami. Haleluya. Glory, sembah Dia, sembah. Sembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terus buka mulut menyembah. Menyembah. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus, rawat kami semua pagi ini. Rawat kami, penuhi hati kami. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau ada di sini. Kami percaya Engkau ada di sini. Roh Kudus, Engkau berjanji ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya akan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik ya Roh. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka
hati. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati gairahkan kami untuk selalu memuji, menyembah. Gairahkan untuk membangun mesbah doa. Gairahkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya bagi kami boleh berjumpa dengan Engkau, Juru Selamat kami. Kami boleh tinggal bersama-sama untuk selama-lamanya dalam kemuliaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu yang ajaib. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah. Mereka yang mengikuti ibadah dengan live streaming juga Tuhan berkati. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, hamba berdoa menyerahkan, lindungi kami semua. Kami hidup dalam pimpinan dan pertolongan, dalam penghentaran Tuhan. Kami nikmati kasih Tuhan yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan lawat, sembuhkan sempurna. Cahyo yang dirawat di rumah sakit umum. Begitu juga Ibu Meg yang juga masih dalam keadaan belum sehat betul, Ibu Hera. Doa kami Tuhan lawat mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan simpul-simpul saraf yang terhambat buka dan alirkan mujizat Allah. Motorik yang terganggu juga Tuhan pulihkan. Mereka alami jamahan Tuhan. Nama-Mu dipuji, dibesarkan. Sebentar jemaat pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan. Kedangkan tangan-Mu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah dan bawalah nikmat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tidak